Mereka yang telah membeli peta Sunrise City tidak tahu bahwa Kekaisaran Sumoon telah memasang jebakan. Hal itu perlu dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan indranya sendiri dan pengamatan terhadap arus orang-orang di sekitarnya. Huo Yuhao percaya bahwa dia telah memasuki wilayah pusat kota Sunrise. Dia berhenti menyimpan kekuatan spiritualnya saat mencapai wilayah ini. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk memindai ke arah tertentu, kemanapun kekuatan spiritualnya berlalu. Segala sesuatu yang dia survei ditampilkan dalam pikirannya sebagai konstruksi 3 dimensi. Karena ada banyak bangunan di kota yang menghalangi pendeteksiannya, dia tidak dapat mendeteksi sejauh yang dia bisa di area yang rapi. Namun, temuan yang diperolehnya sudah cukup baginya. Dia mulai berpikir, lautan rohaninya sangat bergelombang. Dia perlahan berbelok penuh dan dengan cepat memindai ke satu arah. Sunrise City hanya terbentang sedikit lebih dari 20 km lebarnya. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao dan mata takdir, dia hampir bisa memindai seluruh kota jika dia berdiri di tengah-tengahnya. Hanya saja dia tidak bisa melakukan ini, karena itu akan terlalu berbahaya. Eye of Destiny miliknya terlalu menarik perhatian. Bahkan saat dia mengamati sekelilingnya, dia menyimpan sebagian kekuatan spiritualnya. Meski kemampuannya searah, ia membatasi jarak pendeteksiannya hingga radius 2 km. Dengan cara itu, dia masih bisa menangkap segala sesuatu yang ada di wilayah inti kota Sunrise. Bahkan seorang berjudul Do Uluo tidak dapat melakukan hal seperti ini. Tidak ada alat jiwa pengawas yang bisa melakukan pemeriksaan menyeluruh seperti itu. Setelah Huo Yuhao menyelesaikan gilirannya, ada ekspresi terkejut di matanya. Namun, dia segera kembali normal, dan berjalan ke arah tanda yang ditinggalkan rekan satu timnya. Sekte Tang telah memutuskan untuk menginap di hotel berukuran sedang. Sebelum berangkat, mereka sudah menyamar. Tentu saja, hotel tempat mereka menginap tentu saja bukan alamat yang ditinggalkan Nan Qiuqiu untuk pemimpin tim kecil itu. Susan Shi sedang duduk di aula utama hotel, minum bir murah sambil menunggu Huo Yuhao. Setelah melihatnya memasuki hotel, dia segera melambai pada Yuhao. Huo Yuhao berjalan ke sisi Susan Shi dan duduk. Dia juga memesan 1 pint bir. Kenapa lama sekali? Apakah kamu baik-baik saja? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya baik-baik saja. Apakah semuanya sudah tenang? Susan Shi mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Apakah mereka mengungkapkan sesuatu? Huo Yuhao menjawab, beberapa hal. Saya belum menemukan di mana mereka menyandera. Namun, ada beberapa alat jiwa kelas atas yang dipasang di pusat kota. Mayoritas dari mereka adalah alat jiwa yang tidak bergerak. Huo Yuhao telah menemukan banyak hal saat dia mengamati kota itu. Dia telah menemukan lebih dari 30 rumah tempat tinggal dilengkapi dengan peralatan jiwa yang canggih. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6, dan bahkan ada beberapa yang merupakan kelas 7 dan kelas 8. Ada beberapa yang menurutnya sangat berbahaya, terutama yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan mungkin saja itu adalah alat jiwa kelas 9, bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak terkejut dengan situasi seperti ini? Sunrise City berada di bawah pengawasan penuh saat ini. Tidak diragukan lagi, ada banyak alat pengintai jiwa di atas kota. Begitu ada sesuatu yang salah, sinyal dapat segera dikirim ke darat. Alat jiwa canggih yang tersembunyi di kota kemudian dapat segera mencari targetnya. Jika tidak ada penekanan untuk mencegah jatuhnya korban sipil, mereka yang ditemukan hampir pasti akan hancur. Selain itu, masih ada 2 legiun insinyur jiwa di luar kota. Susan Shi mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana dengan bawah tanah? Apa yang Anda temukan? Huo Yuhao menjawab, tidak ada apapun di bawah tanah. Deteksi spiritual saya sangat terpengaruh setelah saya mencoba menggunakannya di bawah tanah. Itu hanya bisa mencapai 50 meter di bawah tanah. Bahkan jika aku menggunakan Eye of Destiny, itu hanya dapat meningkatkan jangkauan hingga 100 meter. Saya harus berada tepat di atas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Saya belum mensurvei seluruh kota, tapi menurut saya para sandera kemungkinan besar dikurung di bawah tanah. Selama itu cukup dalam, dan jumlah pintu masuk dan keluar dibatasi, maka akan sangat sulit untuk ditembus. Mereka akan jauh lebih aman dibandingkan jika berada di atas tanah. Mengingat bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan suka membangun semua jenis bangunan di bawah tanah, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun, kali ini mereka mengambil tindakan pertahanan yang sangat ketat.
Setelah saya memasuki kota, saya menemukan banyak pipa yang terhubung di bawah tanah di tepi tembok kota. Ada orang-orang yang mengawasi pipa-pipa ini, yang digunakan untuk mendengarkan pergerakan bawah tanah. Adapun tindakan lainnya, saya belum menemukannya. Susanshi mengangguk dan berkata, tidak mudah untuk menemukan semua ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, luangkan waktu Anda. Lagi pula, kita baru saja tiba. Kembali dan istirahat. Kami masih harus melanjutkannya besok. Oke. Huo Yuhao mengikuti Susanshi kembali ke kamar mereka. Ada 4 pria dan 3 wanita di antara 7 orang tersebut. Ketiga wanita itu berbagi satu kamar, sedangkan keempat pria itu dibagi menjadi 2 kamar. Huo Yuhao tinggal bersama Ji Juen, karena Hichaito dan Susanshi tidak mau sekamar dengannya, saudara Ji. Setelah dia masuk, Huo Yuhao langsung melihat Ji Juen duduk di tempat tidur. Dia terdengar sangat kesal saat ini. Saat dia masuk, niat pedang yang tajam dengan cepat menyambutnya. Ruangan itu remang-remang, tapi 2 sambaran listrik langsung menyala saat Ji Juen membuka matanya. Namun, niat pedangnya seperti es di hadapan air mendidih, itu segera hilang. Selain itu, hal itu bahkan tidak menimbulkan masalah bagi Huo Yuhao. Ji Juen tercengang. Aku tidak menyadari kamu sudah begitu kuat. Seperti apa kultivasimu sekarang? Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, sepertinya kamu hanya mengucapkan kata-kata itu ketika kamu mengkhawatirkan kemampuan lawanmu. Kapan kita bisa mulai bertarung? Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Musuh yang kita hadapi sangatlah kuat. Kami dikirim kali ini karena para master jiwa yang kuat dari akademi pasti sedang diawasi. Sekte Tang bukanlah targetnya. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan mengharapkan orang-orang dari budidaya kita menyelamatkan para sandera. Kami mungkin baru akan bergerak setelah saya mengetahui seperti apa situasi di Sunrise City. Namun, yang lebih penting adalah mengakali musuh kita. Oke. Ji Juen mengakui kata-katanya sebelum menutup matanya dan bermeditasi lagi. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa kata-katanya tidak didengarkan, dia juga tidak makan di hotel. Setelah makan jatah kering, dia duduk bersila di tempat tidur di seberang Ji Juen. Dia tidak memasuki kondisi meditasi mendalam. Saat ini, dia sedang memutar otaknya. Setelah pengamatannya hari ini, tampaknya hipotesisnya tentang susunan alat jiwa dan legiun insinyur jiwa cukup akurat. Kota ini tertutup baik dari dalam maupun luar, dan terdapat alat jiwa di darat dan di udara. Seluruh kota tertutupi. Namun, Huo Yuhao masih merasa bahwa ini bukanlah kekuatan penuh di kota Sunrise. Kota ini tampaknya sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki alat jiwa kelas 9 untuk mempertahankan benteng. Namun, bisakah mereka benar-benar menahan 3 kerajaan lain di benua itu dengan 2 legiun insinyur jiwa? Jika ketiga kerajaan mempertaruhkan segalanya, mereka dapat memobilisasi lebih dari 50 judul Douluo. Dengan kekuatan seperti itu, kecil kemungkinan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan bisa melawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Gereja Roh Kudus di sini. Tidak mungkin, mereka harus terlibat. Huo Yuhao sekarang memahami Tuan Jiwa Jahat. Metode budidaya Master Jiwa Jahat berbeda. Biasanya, mereka melibatkan pengorbanan roh yang hidup, yang juga menjadi alasan mengapa mereka dikenal sebagai penguasa jiwa jahat. Adapun para sandera yang ditawan, tidak diragukan lagi mereka sangat cocok untuk budidaya. Tubuh dan roh mereka tidak diragukan lagi sangat berharga bagi para penguasa jiwa jahat. Hasilnya, Gereja Roh Kudus sangat menghargai mereka. Begitu perang meningkat menjadi perang skala penuh, para sandera ini akan kehilangan arti penting mereka, dan Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan membiarkan mereka tetap hidup lagi. Mereka akan berusaha membuat mereka tunduk, dan jika menolak, mereka akan dibunuh. Gereja Roh Kudus dengan senang hati akan mengambil nyawa para sandera ini. 7 orang dari sekte Tang yang datang kali ini tidak takut pada Tuan Jiwa Jahat. Semuanya memiliki kemampuan khusus masing-masing. Namun, ini berdasarkan premis bahwa Master Jiwa Jahat yang mereka hadapi memiliki peringkat yang sama. Jika mereka bertemu dengan judul Douluo, mereka akan dimusnahkan. Huo Yuhao harus sangat berhati-hati karena hal ini. Setelah merenungkan alasannya lagi, Huo Yuhao memasuki kondisi meditasi mendalam untuk memulihkan energi yang telah terkuras sepanjang hari. Lautan spiritualnya berkilauan, dan sedikit gelombang spiritual menarik pikirannya ke sana. Oh, saudara Skydream?
Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia memanggil. Saat ini dia tidak sama seperti sebelumnya. Lautan spiritualnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sebagai hasilnya, dia dapat merasakan asal-usul kekuatan spiritual yang menariknya ketika pikirannya ditarik ke dalam lautan spiritualnya. Tubuh Sky Dream Ichewar melayang dengan tenang di lautan spiritual emas Huo Yuhao. Dia tampil sangat santai. Setelah Huo Yuhao memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Sky Dream Icheworm dan Ice Jade Empress Scorpion keduanya tertidur lelap. Hanya putri salju kecil yang tidak terpengaruh. Keduanya baru pulih setelah dia meninggalkan lembah pertanyaan cinta. Pada titik ini, Sky Dream Icheworm terbangun, yang membuat Huo Yuhao terkejut. Yuhao, peningkatanmu telah melampaui ekspektasi kami. Sky Dream Icheworm tersenyum lebar. Sejak dia menyatu dengan Huo Yuhao, Icheworm mulai menjadi semakin mirip manusia. Huo Yuhao balas tersenyum dan berkata, saya hanya berhasil meningkat pesat karena kekuatan Anda. Sky Dream Ichewon terkekeh dan berkata, setidaknya kamu tidak melupakan asal-muasalmu. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Oh, apakah Anda berbicara tentang lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Setelah mendengar Sky Dream menyebutkan tempat itu, tatapan Huo Yuhao menjadi dingin. Jika bukan karena lembah itu, Wang Dong'er tidak akan mengalami koma. Meskipun kekuatan jiwanya meningkat 5 peringkat sebelum dia pergi, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat itu. Sky Dream Ichewor menghela nafas dan berkata, jangan bersedih. Kami bisa merasakan apa yang terjadi pada Anda. Namun, kami ditekan oleh kekuatan itu, dan tidak dapat bangun. Bahkan jika kami terjaga, kami tidak akan dapat membantu Anda dengan apapun. Jangan pernah berpikir untuk melawan kekuatan itu. Jika kita tidak salah, kekuatan yang tersembunyi di dalam lembah mungkin berhubungan dengan para dewa. Huo Yuhao tergerak. Saudara Sky Dream, apakah maksudmu ada dewa di sana? Benarkah lembah itu adalah tempat di mana dewa cinta binasa? Sky Dream Icheworm berkata, saya tidak tahu apakah itu benar-benar dewa cinta. Namun, saya khawatir hanya kekuatan dewa yang dapat menekan asal-usul spiritual permaisuri es dan saya sendiri. Kami bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Jangan sia-siakan usahamu untuk mencoba menolaknya, itu tidak mungkin. Selain itu, kami juga dapat merasakan bahwa tidak ada niat buruk terhadap kalian semua. Tidak ada niat buruk? Dong'er hampir disiksa sampai mati. Huo Yuhao berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan tatapannya menjadi dingin. Dia bukan lagi Huo Yuhao yang dulu. Di masa lalu, dia akan mengutuk atau kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Namun seiring dia tumbuh dewasa dan mengalami lebih banyak hal, dia menjadi lebih mantap dan tenang. Sky Dream Ichewor menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, baiklah, kita tidak akan membicarakan tempat itu lagi. Bagaimanapun, jangan kembali ke sana. Membicarakan tentang dirimu sendiri. Saat kami bangun kali ini, kami menemukan perubahan signifikan pada tubuh Anda. Kamu benar-benar bisa memadukan kekuatan permaisuri es dan permaisuri salju? Huo Yuhao berkata, saya baru berada pada tahap awal fusi. Saya pikir jiwa bela diri yang diberikan permaisuri es kepada saya belum lengkap, meskipun itu adalah Ultimate Ice. Lebih tepatnya, ada peluang untuk membuatnya lebih kuat. Terlebih lagi, saya belum bisa mencerna asal-usul kekuatan yang ditinggalkan permaisuri es. Terutama karena budidaya saya yang kurang, dan tipe elemen saya masih sedikit berbeda dengan permaisuri es. Itu sebabnya aku mencoba memanfaatkan kekuatan permaisuri salju setelah menggabungkannya dengan permaisuri es untuk meningkatkan kualitas jiwa bela diriku. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Sky Dream Icheworm terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, Yuhao, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Meningkatkan kualitas jiwa bela diri Anda? Itu bukanlah sesuatu yang pernah terjadi di antara manusia atau makhluk jiwa. Jiwa bela diri adalah bawaan. Jika Anda mampu meningkatkan kualitas jiwa bela diri Anda akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Huo Yuhao tidak terlalu peduli dengan hal ini. Mungkin karena saya beruntung. Permaisuri salju dan es hampir berasal dari elemen yang sama. Lebih penting lagi, kekuatan mereka tidak saling bertentangan. Inilah alasan mengapa saya dapat melanjutkan. Sky Dream Icheworm berkata, sepertinya kamu sudah sangat familiar dengan kondisi tubuhmu.
Karena kamu bisa mencapainya, kamu bisa mulai menyerap kekuatan asal yang tersisa dari permaisuri es di tubuhmu. Kecepatan kultivasi Anda akan meningkat dengan cara itu. Pada saat yang sama, Anda dapat secara perlahan menyerap bagian terpenting dari kekuatan spiritual yang saya tinggalkan di tubuh Anda. Masalah terbesar yang Anda hadapi saat ini adalah tubuh Anda. Tubuhmu tidak cukup kuat. Hal ini perlu diperkuat lebih lanjut. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah tidak lama setelah kamu menyerap kekuatan ini. Huo Yuhao mengangguk dan bertanya, saya mengerti maksud Anda. Apakah kamu ingin aku terus menggabungkan tulang jiwa? Skydream Ichewon menjawab, ya. Selain itu, tulang jiwa berikutnya yang Anda gabungkan harus memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tulang jiwa yang Anda miliki sekarang adalah kerangka permaisuri es, tulang lengan kiri kalajengking giok es, dan tulang kaki kiri yang memungkinkan teleportasi instan. Sejujurnya, hanya kerangka permaisuri es yang mampu sedikit meningkatkan kekuatan fisikmu. Dua tulang jiwa lainnya kurang efektif dalam meningkatkan kekuatan Anda karena mereka memiliki kemampuan khusus. Oleh karena itu, tulang tengkorak, lengan kanan, dan kaki kanan yang akan Anda gabungkan selanjutnya harus difokuskan untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda. Dengan cara ini, Anda bisa menyatu lebih baik dengan kekuatan permaisuri es. Sedangkan untuk permaisuri salju, kekuatan asal yang dia tinggalkan akan menjadi entitas mandiri dan tidak akan diserap olehmu, karena dia telah menjadi rohmu. Namun, itu akan terus berkontribusi pada pertumbuhan fisik Anda. Saya yakin Anda juga bisa merasakannya. Huo Yuhao menjawab, baiklah, saya akan mencoba menemukan tulang jiwa yang cocok secepat mungkin. Namun, tulang jiwa terlalu penting bagi master jiwa. Di mata master jiwa manapun, tulang jiwa adalah harta yang mutlak. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, saya membutuhkan yang kualitasnya cukup baik. Saya hanya bisa mencarinya secara perlahan. Lagi pula, masalah tubuhku belum terlalu mencolok. Setelah menyatu dengan kekuatan hidup yang luar biasa dari emas kehidupan, kondisi fisikku saat ini dapat membantuku bertahan hingga aku memperoleh 8 cincin. Kekuatan jiwa dari Ultimate Ice-ku juga tidak akan menguras tubuhku. Setelah saya mendapatkan 8 cincin, saya perlu memperkuat tubuh saya lebih jauh. Di sisi lain, saya mulai mengalami beberapa masalah dalam hal kekuatan spiritual saya. Setelah berkultivasi secara tertutup ini, saya dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual saya tampaknya meningkat. Selain itu, peningkatan ini dari segi kualitas. Namun, saya merasa lautan spiritual saya tidak mampu lagi menahan peningkatan ini. Setelah keluar dari kultivasi tertutup, saya takut untuk mengembangkan kekuatan spiritual saya lebih jauh. Apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Skydream Ichewon menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak memiliki metode khusus untuk membantu Anda dalam bidang itu. Kekuatan spiritual Anda tidak hanya datang dari saya, sebagian darinya berasal dari Penatuai. Penatuai telah mengambil setengah langkah ke alam dewa. Asal-muasal spiritualnya, atau lebih tepatnya bagian dari perasaan ketuhanannya, memiliki jejak keberadaan ketuhanan di dalamnya. Setelah Anda menyatu dengan mereka sepenuhnya, kekuatan spiritual Anda akan dapat meningkat lebih cepat lagi, hingga Anda mencapai alam konkret imaterial. Namun, otak Anda akan mulai mengalami masalah jika kekuatan spiritual Anda menjadi terlalu kuat. Sarannya masih sama, dapatkan tulang jiwa, terutama tengkorak. Kualitasnya juga harus bagus. Pilihan terbaik adalah tengkorak monster jiwa berumur 100.000 tahun. Masalah Anda akan terpecahkan jika kompatibel. Jika kekuatan spiritualmu bisa naik ke level lain, itu akan mencapai level seperti saat kamu pertama kali bertemu denganku. Ketika itu terjadi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri meskipun kemampuan Anda tidak meningkat secara signifikan. Tidak mudah bagi makhluk jiwa untuk membunuhmu, Huo Yuhao tertawa getir. Saudaraku, kamu memanggilku untuk mengatakan semua ini? Saya tahu semua yang ingin Anda katakan. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak petunjuk? Skydream Ichewon berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru? Aku sudah lama tidak ngobrol denganmu. Mari ngobrol lebih banyak. Tentu saja saya mencoba menasihati Anda, sama seperti saya membantu Anda menangkap Bingbing. Jangan panggil aku Bingbing. Suara dingin permaisuri es terdengar. Seberkas cahaya hijau kebiruan melintas dan Ice Jade Empress Scorpion muncul di atas Skydream Ichewon.
Dia memukul kepalanya dengan penjepit, dan dia segera menghilang kembali ke lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut. Permaisuri es, kamu juga sudah bangun. Ya, entah kenapa, Huo Yuhao merasa permaisuri es terdengar sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang lain pada dirinya. Dia terdengar malu. Skydream Ichewor muncul kembali dari bagian lain lautan spiritual Huo Yuhao, dan dia menjilat lagi. Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Bingbing. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Aku bisa menceritakan semuanya pada Yuhao. Permaisuri es dengan dingin menjawab, kamu benar-benar tidak masuk akal. Anda berbicara setengah hari tanpa membahas topik utama. Yuhao, kekuatan jiwamu sudah mengalami hambatan. Anda perlu mendapatkan cincin jiwa baru untuk meningkatkan lebih lanjut. Dalam hal kekuatan spiritual Anda, kami rasa Anda dapat mempertimbangkan untuk menemukan spesies makhluk jiwa yang disebut Ephiletiran. Kamu bisa mencoba menyatu dengan Ephiletiran. Ya, itu, Skydream Ichewor segera menambahkan, diam. Permaisuri es membentak Skydream, dan dia segera menutup mulutnya. Dia tampak marah, tapi tidak berani membalas. Ada apa dengan kalian berdua? Aku merasa ada yang tidak beres. Huo Yuhao penasaran saat dia melihat Ice Empress. Sebelum melihat Skydream Ichewor lagi. Dia bahkan sepertinya tidak tertarik ketika Permaisuri es menyebutkan Ephiletiran, yang merupakan tipe makhluk jiwa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Permaisuri es mendengus marah, dan menatap Skydream dengan mata kuning kristalnya, yang dipenuhi dengan cahaya yang mengancam. Tidak ada apa-apa. Yuhao, kenapa kamu menebak-nebak secara membabi buta? Bingbing dan saya murni berteman. Persahabatan kami murni. Apakah aku benar, Bingbing? Enyahlah. Permaisuri es terdengar agak lemah saat ini, dan rasa malunya terungkap sekali lagi. Baiklah, aku akan enyahlah. Jangan marah. Aku akan enyahlah. Saat dia berbicara, dia melintas dan menghilang ke lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao segera merasakan cincin di jarinya yang dibentuk oleh tubuh asli Skydream Ichewor bergerak dengan lembut. Dia tidak tergerak saat dia bertanya, Ice Empress, apa itu Ephiletiran? Permaisuri es sepertinya kembali ke dirinya yang dulu setelah Skydream Ichewor pergi. Dan dia berkata, Ephiletiran adalah makhluk jiwa yang sangat kuat. Kemampuan mereka sangat berbeda tergantung pada budidaya mereka. Mereka awalnya tidak ada di benua Douluo, mereka adalah penduduk asli benua matahari dan bulan. Beberapa ribu tahun yang lalu, Ephiletiran terkuat, yang dikenal sebagai Ephiletiran King, pernah memasuki hutan Great Star Dou. Pada saat itu, Skydream juga berada di hutan Great Star Dou. Setelah melirik ke tempat di mana Skydream Ichewor menghilang, Permaisuri es melanjutkan, dia secara pribadi menyaksikan pertarungan besar antara Ephiletiran King dan Beast God di Tian, yang merupakan salah satu dari 10 binatang buas besar. Ephiletiran King memang sangat kuat. Bahkan melawan dewa binatang, dia masih memiliki peluang untuk menang. Budidaya dewa binatang sekitar 820.000 tahun, dan dia telah mengatasi hambatan tambahan dibandingkan dengan Ephiletiran King. Kedua binatang itu bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum Dewa Binatang berhasil mengalahkan Raja Tiran Mata Jahat karena budidayanya yang unggul. Pada saat itu, Ephiletiran King mencoba membunuh Skydream sebelum dia pergi. Namun, suara keberadaan misterius tiba-tiba terdengar, dan membuatnya takut. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, keberadaan misterius. Keberadaan misterius apa yang ada di hutan Great Star Dou? Permaisuri es menjawab, saya juga tidak terlalu yakin. Skydream hanya mengetahui secara kasar. Dewa binatang di Tian setara dengan Ultimate Douluo yang paling menonjol, tetapi tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di hutan bintang besar Dou yang tertidur. Mungkin seperti Penatuai, setengah jalan menuju alam dewa. Ia telah tertidur selama ini, dan mungkin hanya dewa binatang yang tahu seberapa kuatnya. Ya. Saya pernah mendengar di Tian memanggilnya, Tuan. Suara Skydream terdengar sekali lagi, tapi dia tidak muncul. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya. Apakah kalian berdua memintaku untuk mendapatkan tengkorak Raja Ephiletiran? Bodoh, tentu saja tidak. Jawab Permaisuri es. Ephiletiran adalah sebuah spesies. Bukan hanya Raja Tiran Ephile saja. Terlebih lagi, kamu bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan tengkorak Raja Tiran Ephile.
Kemacetan ke-8 akan segera tiba. Awalnya, dia ingin merebut Skydream karena hambatan ke-8 ini. Jika dia tidak dapat melewati kemacetan ini dan benar-benar mati, cincin jiwanya tidak akan tersisa, meskipun tulang jiwanya akan tetap ada. Selain itu, Eviletiran sangat istimewa karena mereka hanya dapat menghasilkan tengkorak, dan tidak dapat menghasilkan tulang jiwa lainnya. Huo Yuhao sangat terpengaruh setelah dia mendengar bahwa mereka hanya bisa menghasilkan tengkorak. Secara umum, apakah makhluk jiwa akan menghasilkan tulang jiwa atau tidak, itu tergantung pada kebetulan. Semakin tinggi budidaya makhluk jiwa, semakin besar kemungkinan tulang jiwa muncul darinya. Hanya monster jiwa berusia 100.000 tahun yang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Dalam situasi seperti itu, Huo Yuhao menghadapi tugas yang sulit jika dia ingin berburu dan membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan tulang tengkorak. Tengkorak adalah yang paling langka di antara 6 jenis tulang jiwa. Inilah sebabnya mengapa dia beruntung jika ingin mendapatkan tengkorak. Dalam sebagian besar lelang skala besar di berbagai kerajaan, sebuah tengkorak akan memiliki harga yang sangat mahal, dan seseorang akan segera membelinya. Itu lebih sulit daripada mata uang yang paling sulit, namun, kemungkinan mendapatkan tengkorak akan sangat meningkat jika ada spesies makhluk jiwa yang pasti bisa menghasilkan tengkorak. Selain itu, hampir 100% kemungkinannya jika Huo Yuhao berhasil memburu monster jiwa berusia 100.000 tahun dari spesies ini, Huo Yuhao cerdas. Dia memahami maksud dari permaisuri es dan mimpi langit dan berkata, dalam hal ini, kalian berdua menyarankan agar aku menemukan tiran mata jahat dan membunuhnya untuk mendapatkan tulang jiwanya. Karena Raja Tiran Mata Jahat kemungkinan besar telah mati setelah gagal melakukannya. Melewati kemacetannya, atau mencoba melewati kemacetannya dan tidak mengganggu saya. Jika saya beruntung, saya mungkin akan menemukan tulang jiwa yang ditinggalkannya bersama bangkainya. Apakah saya benar? Kamu tidak terlalu bodoh. Jawab permaisuri es dengan dingin. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, masalahnya adalah Eviletiran tidak akan lemah meski Eviletiran King tidak ada. Saya tidak mengerti seperti apa mereka, karena saya tidak mempelajarinya di akademi. Saya dapat memberitahu Anda karakteristik mereka. Eviletirans hidup berkelompok, dan mereka hanya hidup di lingkungan yang paling panas dan lembab. Karena mereka berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan, mereka pasti memiliki habitat milik mereka. Saya rasa tidak akan sulit untuk mengetahui di mana habitatnya. Adapun kemampuan mereka, mereka mampu menyebabkan semua jenis gangguan spiritual dan kebingungan pada makhluk hidup selain kemampuan serangan utama mereka, Evilere. Kecuali itu adalah Eviletiran King itu sendiri, Eviletiran tidak akan bisa membingungkan Anda. Tapi kamu harus bekerja untuk mendapatkan tulang jiwa. Selain itu, mintalah beberapa individu kuat dari akademi Anda untuk mengikuti Anda setelah masalah ini selesai. Bukankah ada beberapa individu kuat di akademimu? Kami hanya berusaha membantu Anda menemukan kemungkinan terbesar bagi Anda untuk mendapatkan tulang tengkorak, tapi itu tidak mutlak. Saya mengerti. Terima kasih. Huo Yuhao dengan kuat mengingat kata-kata permaisuri es sebelum dia melepaskan diri dari dunia spiritualnya. Dia keluar dari kondisi meditasi mendalamnya secara alami dan tanpa sadar memandang ke bawah pada jarinya sendiri, cincin yang telah diubah oleh Skydream Ichewon terbalik, dan ada kata-kata kecil dan halus di atasnya. Jika bukan karena mata Huo Yuhao yang kuat, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Kata-katanya adalah, lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Saya menjalani tes yang sama dengannya. Saya menemui banyak kesulitan, dan melewati ujian yang tak terhitung jumlahnya. Huo Yuhao memutar bibirnya. Ceritakan padaku tentang hasilnya. Permaisuri es tidak seperti Skydream. Jika dia ingin merasakan apa yang terjadi di dunia luar, dia harus melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao mengendalikan lautan spiritualnya sepenuhnya. Itu sebabnya Huo Yuhao tidak takut pada permaisuri es yang mendengarkan gerakannya di dunia luar. Namun, Skydream Ichewon berbeda. Asal spiritualnya adalah dengan permaisuri es. Dan karena itu dia hanya bisa berinteraksi dengan Huo Yuhao melalui beberapa metode khusus jika dia tidak ingin dia mendengarnya. Hasilnya saya berhasil lulus dan mendapatkan reward. Kami bahkan, Huo Yuhao tertawa saat melihat kalimat ini muncul. Setelah itu, dia menanyakan pertanyaan teknis. Bagaimana cara cacing dan kalajengking melakukannya? Bodoh.
Kita berubah menjadi manusia sebelum kita melakukannya. Kamu bahkan tidak mengerti ini, HMPH. Setelah meninggalkan kalimat terakhir ini, Skydream Ichewon berubah kembali menjadi ring, dan aura spiritualnya kembali ke lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya tercerahkan sekarang. Dia mengungkapkan senyuman aneh di wajahnya. Mereka akhirnya bersama. Pantas saja permaisuri es terlihat sedikit berbeda, meski dia tetap sedingin kakak Skydream. Pada titik ini, suara samar dan dingin terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah! Huo Yuhao mengangkat kepalanya, dan melihat Ji Juan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak melakukan apapun. Kenapa kamu tersenyum padaku dengan senyuman aneh di tengah malam? Tidakkah menurutmu? Huo Yuhao terbatuk. Itu tidak disengaja. Anda dapat melanjutkan kultivasi Anda. Juga, jangan tersenyum terlalu mesra. Meskipun aku sangat fokus pada pedangku, aku tidak sepenuhnya paham tentang hal lain. Lagi pula, aku tidak akan menyukai laki-laki. Diam. Sejak kapan kamu jadi banyak bicara? Kita bisa bertarung jika kamu tidak senang, lawan kakiku. Apakah kamu lelah hidup? Mengolah, Ji Juan sebenarnya mengungkapkan senyuman saat ini. Dia memutar bibirnya saat dia melihat Huo Yuhao yang jengkel. Setelah itu, dia menutup matanya, saat dia melihat Ji Juan kembali memasuki kondisi kultivasinya, ekspresi Huo Yuhao perlahan berubah normal kembali. Dia mengungkapkan rasa kehilangan, dan sepertinya teringat saat pertama kali masuk Akademi Shrek bersama Wang Dong'er. Bukankah mereka berada di dua ranjang yang serupa? Saya masih berpikir bahwa dia adalah orang yang bersih dan bersih saat itu. Siapa yang tahu kalau dia sebenarnya perempuan? Jika saya bisa kembali ke masa lalu, itu akan sangat bagus, bahkan jika saya harus melalui penderitaan dalam berkultivasi lagi. Dong'er, Dong'er, kerinduan bagaikan pisau pahat yang mengukir penampilan Wang Dong'er yang tak terlupakan jauh ke dalam jiwanya. Malam itu berlangsung tanpa suara. Di pagi hari, semua orang dari sekte Tang mulai sibuk. Nan Qiuqiu dan Ye Gui berperan sebagai saudara perempuan, sedangkan Ji Juan dan Jing Xian berperan sebagai pasangan. Huo Yuhao, Hichaito dan Susanshi bertindak sendiri-sendiri. Ketujuh dari mereka meninggalkan hotel dan berkeliling kota Sunrise, memperoleh informasi dan mengumpulkan intelijen. Huo Yuhao memiliki misi paling penting. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk mensurvei kota Sunrise satu kali. Seperti yang dia duga, dia tidak menemukan satupun sandera di kota. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia harus mulai mencarinya di bawah tanah. Tata letak kota terlihat jelas di benak Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya, bukan hanya pusat kota yang memiliki alat jiwa kelas atas. Ada juga alat jiwa kelas atas di 4 penjuru kota, tapi sejauh ini dia belum menemukan master jiwa jahat. Saat ini, setidaknya ada 1 atau 2 insinyur jiwa kelas 9 di kota. Saat dia melakukan deteksi tingkat lebih dalam, dia dapat memastikan bahwa setidaknya salah satu alat jiwa di pusat kota pastilah kelas 9. Alat jiwa kelas 9 harus dioperasikan oleh insinyur jiwa kelas 9 atau berjudul Douluo. Karena alat jiwa kelas 9 telah disiapkan, pasti ada seseorang yang bisa mengoperasikannya.